Kohesi sosial, keterikatan sosial ini tidak bisa dicabut ketika negara itu tumbuh atau ketika mendirikan negara. Harus muncul negara, harus muncul kekuasaan, harus muncul kerajaan, harus muncul dinasti, harus muncul kesultanan. Itu tidak mungkin tidak harus muncul. Ketika peradaban masyarakat muncul, dia membangun satu kesatuan, ya, maka tadi harus ada penengah yang membuat undang-undang, yang membuat sistem, dan yang menjalankan aturan, menjalankan sistem dan undang-undang adalah mereka yang diberikan kuasa. Kuasa itu pasti penguasa. Penguasa harus punya wadah, yaitu negara, atau katakanlah kerajaan, apalah namanya. Intinya ada wadah. Ya, wadahnya penguasa. Katakanlah kita dengan negara. Negara terbentuk dikarenakan peradaban memang sudah terbentuk. Ketika peradaban masyarakat atau hubungan masyarakat ini ingin membuat negara, maka teori Ibnu Khaldun, tidaklah satu negara dibentuk, kekuasaan dibentuk kecuali diawali dengan nilai-nilai asabiyah. Saya ganti dengan bahasa kohesi sosial. Ya, lebih luas. Saya ganti dengan bahasa kohesi sosial. Jadi tidaklah terbentuk negara kecuali karena ada asabiyah atau kohesi sosial. Ini kohesi sosial itu ada lemnya negara yang mengikat keterikatan secara sosial. Kohesi sosial, keterikatan sosial ini tidak bisa dicabut ketika negara itu tumbuh atau ketika mendirikan negara. Kohesi sosial atau asabiyah dibangun dengan ciri-ciri. Yang pertama adalah dikarenakan kesukuan atau kekerabatan atau keturunan, jelas akan memunculkan asabiyah. Yang kedua dikarenakan kesetiaan, jelas muncul asabiyah. Yang ketiga dikarenakan adanya nilai persekutuan, jelas menghasilkan asabiyah. Yang berikutnya dikarenakan ada kesamaan agama, jelas menumbuhkan asabiyah. Adanya perbudakan, nasib yang sama, akan memunculkan asabiyah. Ini seluruhnya tergabung menjadi satu, jadi asabiyah. Kohesi sosial. Tidak bisa sesuatu ya. Misalnya karena kesukuan lalu ini asabiyah, enggak ya? Tapi bisa saja di dalam prakteknya orang menyebutkan asabiyah dikarenakan ada salah satu unsur muncul, ya disebut asabiyah. Tapi itu nanti tidak akan kuat. Muncul itu karena itu saja, itu tidak akan kuat. Makanya asabiyah yang dimaksud atau kohesi sosial itu ketika seluruhnya itu secara integral menyatu pada satu tatanan masyarakat membentuk negara. Menjadi satu ya. Menjadi satu. Di atas kecintaan. Di atas kecintaan, di atas kesetiaan, di atas persekutuan, di atas nasib yang sama, di atas agama, di atas kerabatan. Nah, nasionalisme itu sebenarnya adalah bagian terkecil dari asabiyah. Bagian terkecil. Bagian terkecil dari asabiyah, nasionalisme itu. Nah, dulu negeri tadi apa? Konoha dibentuk. Didengungkan kan dari awal adalah tentang nasionalisme. Atau bahkan lebih besar lagi kalau dari Jazirah Arab datang ketika pan-islamisme, itu adalah asabiyah. Nah, bagian terkecil yang disebutkan oleh beberapa founder itu adalah dengan gaungan nasionalisme yang tidak lain adalah bagian dari asabiyah atau kohesi sosial. Kan dari situ kemudian muncul lagi kan, persamaan nasib, kesamaan nasib yang sama. Benar.
kemudian muncul lagi dikarenakan ada nilai-nilai kesukuan, ya kan? Muncul kan nanti setelah itu. Betul. Karena satu suku luar biasa. Ya. Karena satu suku itu semuanya luar biasa. Identik dengan masing-masing suku ini membentuk ormasnya masing-masing kan? Nah, itu tuh. Ya, benar-benar. Kita suku banyak, tapi ada persamaan loh. Waduh. Persamaan apa ini yang bisa kita persatukan? Jadilah nilai asobiyah. Oke. Kita hilangkan perbedaannya, kita besarkan saja persamaannya. Ya. Kita beda suku, tapi kita kecintaannya sama. Tuh. Negara, misalnya satu negara gitu ya, cinta terhadap. Kalau hari ini kan orang untuk perbedaan dibangun di atas basis kebersamaan. Perbedaan harus dibangun dalam basis persamaan, bukan karena harus bersama kita harus berbeda. Tapi sekarang itu karena kita harus berbeda, maka bangun di atas basis persamaan. Nah, ini membentuk nilai kohesi sosial atau asabiyah itu. Ya. Seluruhnya nilai situ. Nah, yang paling puncak tentunya adalah ketika seluruh nilai-nilai asabiyah itu bersatu ya secara integralistik dalam masyarakat membentuk negara. Karena dalam tahapan negara, maaf ya saya terus ngomong ini. Ya, nggak apa-apa. Karena dalam tahapan negara itu Ibnu Khaldun memberikan teori bahwa setiap negara selalu mengikuti 5 fase. Nah, ini berhubungan dengan peradaban lagi tadi tuh, ya. Tapi ini ngomongnya negara. Tadi peradaban masyarakat. Nah, peradabannya bisa hancur. Ya berarti negara juga hancur. Kalau ini lebih spesifik kepada negara. Negara juga punya fase gitu. Minimalnya ada 5 fase yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun. Artinya kalau setelahnya datang lagi peneliti, setelahnya datang lagi pemikir bahwa fase itu ada tambahan, ya bisa saja. Tapi dengan 5 fase ini harusnya sudah cukup ya, memberikan keterangan kepada kita bahwa tumbuh, besar, dan hancurnya satu negara minimal mengikuti 5 fase ini. Nah, fase yang pertama, karena memang Ibnu Khaldun concern sekali dengan asobiyah, maka fase munculnya negara dia didirikan dengan nilai asobiyah. Itu wajib tuh. Yang antum kemarin katakan bahwa kekuasaan tidaklah apa? Kemarin tuh asobiyah membentuk kekuasaan itu. Nah, ini fase pertama. Jadi fase pertama, tidaklah negara muncul kecuali dibangun di atas asobiyah. Ya. Tidaklah negara muncul kecuali dibangun di atas asobiyah atau kohesi sosial. Itu yang pertama. Jadi di dalamnya banyak loyalis, betul. Banyak orang yang setia, betul. Banyak orang yang punya nasib yang sama, betul. Oh, agamanya yang sama, betul. Oh, sukunya yang sama atau berbeda tetapi memiliki kesatuan yang sama, betul. Kuatlah negara, maka muncullah negara. Kita bangun negara ini. Maka negara pertama dibangun di atas kohesi sosial itu. Muncullah setelah itu berdiri, ya, berdiri tegak. Negara berdiri tegak, ada aturan, ada hukum, ada apa terus. Artinya alat-alat negara sudah cukup. Dia akan masuk kepada fase kedua. Memang jadi ironi begitu. Kalau negara sudah bagus, aturan sudah ada, wilayah sudah ada, masyarakat sudah terbentuk, senjata sudah ada, militer sudah siap. Artinya perlengkapan atau instrumen kenegaraan sudah lengkap. Masuk dalam fase kedua, kata Ibnu Khaldun, yaitu fase kekuasaan terbatas. Masuk di dalam fase kedua, kekuasaan terbatas. Ini fase kedua. Artinya penguasa sekarang sudah mulai membatasi kekuasaan. Rakyat sudah diberikan satu paksaan. Paksaan untuk tunduk dan patuh terhadap kekuasaan. Perintah penguasa. Suka atau tidak suka, mau tidak mau. Kemudian asobiyahnya diperlemah. Asobiyah diperlemah. Tapi di sisi lain mereka menggaungkan nasionalisme misalnya. Iya, masih ada. Makanya diperlemah tadi. Maka diperlemah. Mungkin tadi nilai asobiyahnya sudah dikurangi. Ya sekarang hanya
tadi dengan nasib aja yang samalah, kita punya interest yang sama. Oh yes. Jadi kita hanya punya interest yang sama karena punya kepentingan yang sama. Ayo kita dorong negara karena senasib, sepenanggungan. Ya, punya kepentingan sama. Kepentingan yang sama. Saya pengen kaya, ente punya kaya kan? Sama. Tuh, kita bagi-bagi kue. Iya. Asobiahnya tinggal itu, Pak. Nilai kohesinya hanya tinggal itu. Udah agama dihilangkan, kesintahan dihilangkan, kesukuan dihilang. Suku-suku kalau udah nggak cocok mau ngapain? Satu suku nggak cocok mau buang. Yang tersisa senasib. Yang tersisa tinggal kepentingan. Kepentingan yang sama. Kepentingan sama inilah yang membentuk, yang mengikat. Jadi nilai asabiah sudah turun, terus melemah. Semakin lebih tempat terjadi degradasi, gitu ya. Ini masuk di dalam generasi penata. Tadi yang pertama, ketika membentuk negara dengan asabiah itu generasi pendobrak. Nah, ini masuk ke generasi penata. Penguasa menekan habis aturan, rakyat dipaksa harus tunduk dan sebagainya, sehingga rakyat sudah menunjukkan ketidaksenangan terhadap penguasa. Kedua, sudah cuek, sudah acuh tak acuh terhadap aturan-aturan. Jadi biarkan juga, bodo amat mau ngapain tuh negara. Yang penting kita masih diurus nggak, masih bisa makan, ya yang penting bisa makan. Tapi ikuti aturan negara, iya. Ini sudah, akhirnya dia udah acuh tak acuh. Nah, nilai asabiah harus dikurangi, diperlemah terus. Ini fase kedua. Nah, kalau fase kedua sudah terbentuk, masuklah kepada fase ketiga, adalah fase menikmati kekuasaan. Penikmat di sini. Iya, ini disebutnya memang generasi penikmat. Iya. Ini masuk ke dalam fase menikmati kekuasaan yang diwariskan oleh penguasa sebelumnya. Dia tinggal mengatur alokasi kekayaan kemana. Di sini tidak ada lagi nilai asabiyah. Saya katakan di sini nilai asabiyah di sini hilang. Di sini tidak lagi menulis tentang asabiyah. Ini fase ketiga ini. Fase ketiga tentang negara. Ini nilai asabiyah sudah hilang. Penguasa tinggal menikmati seluruh kekayaan, ya, kekayaan yang sudah terkumpul, kemakmuran yang sudah dijalani, pembangunan yang sudah dijalani. Dari mana itu? Oh, dari penguasa sebelumnya yang tadi yang habis-habisan menekan, ya. Pajak hajar, pajak tarik 10%, bukan 10%, 20% untuk mengumpulkan kekayaan, untuk mengumpulkan kas negara sebanyak-banyaknya. Itu di fase kedua kan? Tekan semua. Asabiah kurangin kalau memang itu mengganggu kepentingan. Ya. Jadinya begitu dia yang hari ini menikmati itu dari fase hasil ini, ketika begitu diserang, diberikan informasi tentang ini, oh ini bukan salah saya. Iya, yang buat ini adalah mereka yang dahulu itu yang, kalau saya kan hanya tinggal menjalankan. Maksudnya menikmati. Ya, penguasa yang tinggal menikmati kekuasaan yang diwariskan oleh pendahulunya. Ini lebih stagnan lagi tentunya. Tidak ada nilai asabiah lagi. Lebih parah lagi nih. Di sini hanya tinggal opportunity. Tinggal orang-orang oportunis yang masuk. Siapa yang bisa memberikan kue, dia akan mendapatkan jatah. Tidak ada nilai asabiah. Ibnu Khaldun tidak mengatakan di sini masih ada nilai asabiah, sudah hilang. Kalau sebut lemah, mungkin lebih kehilang. Siapa yang bisa memberikan siapa, maka dia akan dikasih. Siapa yang bisa memberikan kue, dia akan diberikan kue juga. Atau siapa yang menunjukkan kepada kue itu akan dibagi. Jadi di fase ini simbiosis mutualisme gitu ya, bersama dengan oportunis itu. Fase ketiga. Nah, sedangkan kalau sudah fase ketiga seperti itu, maka fase keempat ini fase stagnan, skeptis, apatis, tidak ada perubahan apapun di negara. Pokoknya bodo amat. Pokoknya lurus saja. Di sini ada penindasan, nggak ada. Bodo amat. Iya. Ada pembangunan, nggak ada. Nah, orang bangunan sudah bagus semua. Ya. Ada jalan, enggak, jalan udah habis. Udah tol semua katanya. Bolong. Buat gorong-gorong enggak, gorong-gorong udah habis. Jadi tidak ada.
Di sini ada fase stagnan. Ya, kalau masih kurang setuju dengan pendapat Ibnu Khaldun, ya silahkan teliti saja ya secara ilmiah. Fase keempat ini fase stagnan, apatis, skeptis, tidak ada perubahan apapun yang dilakukan oleh kekuasaan. Diam. Berarti dia nggak lakuin apa-apa sama sekali nih, nggak ada apa-apa. Tidak. Contoh ini contoh kalau saya ibaratkan dengan orang di fase ini ada fase kemalasan. Jadi gini, fase ketiga tadi kan fase menikmati kan, banyak harta kan, banyak harta, terus banyak kue yang bisa dibagikan, orang yang datang juga memberikan proyek, kita kasihkan lagi saling untung tadi, simbiosis mutualisme, ya kan. Dapat harta banyak kan, sudah kenyang. Maka fase keempat ini fase malas, tinggal malas. Mau ngapain lagi? Ya itu tadi, mau ngapain lagi? Tol sudah banyak, sudah semua jalan sudah habis, ya pembangunan sudah merata. Tol langit. Udah ngecat langit tinggal, itu tinggal apa lagi? Siapa itu presidennya, katanya kalau saya jadi presiden akan ngecat langit. Udah habis, ya kan? Laut sudah, kereta bawah laut sudah ada. Apalagi? Sudah full, ya kan? Perekonomian sudah melesat 8,7%. Nyatanya 1,5%. 8,7%. Udah nggak ada lagi orang miskin. Maka proses laziness ya di sini ya. Proses kemalasan. Ya, proses al-kasl, malas untuk berbuat apapun. Makan, tidur, ya itu. Buang angin. Bukan buang aja. Ya itu aja. Ya. Tidak ada perubahan apapun. Nah, soal masalah durasi tidak disebutkan. Karena setiap negara, setiap kekuasaan, setiap peradaban tadi tergantung kekuatan peradaban itu, dan punya durasi masing-masing. Betul, ada durasinya. Walaupun range-nya Ibnu Khaldun tidak lebih dari 600 tahun itu. Tidak lebih dari 600 tahun. Tapi tentang negara yang dibagi menjadi 3 yang masing-masing dengan 40 tahun itu, ya itu sebenarnya adalah bagian terkecil dari yang 5 ini. Dibagi lagi tadi yang saya bilang, ada yang pertama adalah pendobrak, yang kedua penatar, yang ketiga adalah penikmat. Nah, penikmat ini langsung si penghancur. Jadi kalau dibulatkan lagi itu jadi 3. Jadi dibuat. Oke. Karena memang mukadimahnya itu Trisila adalah, ini. dari Pancasila jadi Trisila. Dari 5 fase menjadi 3 fase. Sama saja sebenarnya. Nah, di fase penikmat ini adalah tadi ada nilai kemalasan yang stagnan dan juga sekalian menghancurkan. Yang kelima ini adalah penghancur ya? Iya. Yang kelima penghancur. Jadi enggak yang 3 ini. Yang ketiga. Pendobrak, penatar dan penikmat. Penikmat ini sekaligus penghancur. Include penghancur tadi. Include yang malas tadi. Betul. Semuanya. Setelah menikmat. Jadi ini ada 3 fase langsung. Menikmati, malas, menghancurkan. 3 itu si penikmat itu. Nah, kalau dalam 5 fase, ada fase tadi pendiri, ya, kemudian fase penekan atau penata, kemudian fase penikmat, dan ada fase yang kemalasan itu. Ini fase penikmat juga kan? Kan ini sudah menikmati. Ya, sepaket mereka, Datang ke bawah lebih malas lagi. Sudah nggak mau ngapa-ngapain, tidak ada perubahan apapun di sini. Orang semua udah ada. Sudah ada. Jadi tinggal gonta-ganti presiden aja atau gonta-ganti kekuasaan aja. Baru keempat, karena sudah dimunculkan penikmat dan pemalas sebelumnya, maka yang muncul itu tinggal menghambur-hamburkan uang. Ini yang terakhir ini, yang kelima nih. Jadi yang kelima, fase kelima itu menghambur-hamburkan kekayaan. Pemborosan. Ya. Fase ini adalah penguasa, adalah perusak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh para pendahulunya. Apa sama halnya di fase terakhir ini yang apa tadi? Pemborosan, penghambur-hamburan uang tadi. Menghamburkan kekayaan negara. Apa sama halnya dengan memberikan aset ini, yuk kelola sini. Iya, sama seperti itu. Contoh, membuat alokasi anggaran subsidi untuk hal yang tidak jelas. Itu apa? Udah subsidi ada negara. Ini subsidi negara, subsidi untuk apa? Ya. Tidak ada nilai keuntungan, kemanfaatan untuk masyarakat, subsidi. I got it.
Ajar aja. Oke. Ya contohnya yang sering dikatakan itu, jalan tol itu mau disubsidi atau jalan tol itu dibangun oleh negara buat apa gitu. Kalau pengamat politik sering mengatakan, ngapain buat jalan tol? Yang menikmati kan tidak seluruh masyarakat, yang menikmati kan hanya sebenarnya segelintir orang yang memiliki mobil. Nah, masyarakat dari menengah ke bawah kan tidak mungkin menikmati tol, gitu bahasanya. Betul. Nah, ini menghambur-hamburkan kekayaan negara. Ada lagi nih Ustaz, untuk subsidi-subsidi yang gak jelas. Maka ini penguasa perusak kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya. Ada lagi. Inilah titik kehancurannya. Betul. Di sini titik orang malas semua gitu ya. Ini sudah titik hancur. Pantas saja gitu. Yang negeri Konoha tadi yang kita bicarakan Ustaz, itu asetnya tuh melimpah tuh, ya kan? Tapi nggak tahu SDA-nya luar biasa gitu. Tapi SDA banyak. Iya, di sana rakyatnya tuh, aduh ini kenapa aset-aset kita, kekayaan alam kita nggak bisa dikelola oleh negeri ini sendiri gitu? Kenapa harus dikasih ke negeri yang lain? Oh, karena memang negerinya sudah dipenuhi dengan itu tadi ya, kemalasan ya. Udahlah, kita nikmati aja. Betul. Nanti dari inilah 5 fase yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun dan dirangkum menjadi 3. Dirangkum menjadi 3. Tentang pendobraknya, tentang penata dan penikmat. Penikmat ini sekaligus penghancur. Nah, kalau sudah masuk di fase kelima, hancur peradaban, negara, masyarakat, nanti akan tumbuh lagi, diulang lagi oleh orang manusia baru lagi, manusia yang baru. Wilayah baru atau wilayah lama yang sudah rata dibangun lagi dari awal lagi, dibangun dengan nilai apa? Dibangun dengan nilai asobiyah lagi. Asobiyah sudah kuat, masuk kedua, harus ditekan nih, terus berulang seperti saja bisa saja. Itu mungkin rangkuman dari masyarakat, peradaban dan negara itu.